sabda firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya anggarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memohon hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami memahami kehendak firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, dan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dengan sukacita kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini akan kita terima dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34 yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat ketemu kembali saudara-saudara. Salam, damai sejahtera. Baik kabarnya ya, terima kasih. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dengan tema berproses untuk bertumbuh ya. Jadi tema kita adalah berproses dan bertumbuh. Nah, kalau saudara-saudara pernah melihat seseorang atau bahkan mungkin merasakan ya, ada orang yang merasa iri atau bahkan kepingin ya atas keberhasilan seseorang. Misalnya orang itu terlihat enak hidupnya, gajinya juga besar, hidupnya mapan, kelihatannya pekerjaannya enak, penampilannya selalu perlente, barang-barang yang ia miliki juga sangat mewah, sepertinya juga keluarganya berhasil, sejahtera ya, anak-anaknya sekolah dan bahkan kuliah semua. Mungkin bagi orang yang berada di bawahnya, atau mungkin juga bisa jadi orang kemudian merasa iri ya, dan bahkan berkata dalam hatinya, wah dia enak ya, hidupnya nyaman, hidupnya berhasil, semua mudah, punya kepastian, secara ekonomi juga aman, tenang ya, tidak mengalami krisis. Mungkin seperti itu pikirannya. Tetapi bagi orang yang barangkali menjadi subjek pembicaraan atau objek pembicaraan, orang itu berpikir bahwa dia tidak mengerti bahwa di balik keberhasilannya sekarang itu ada proses yang panjang. Ada proses yang mungkin sangat berat ya, bahkan harus jatuh bangun, berjuang keras. Bahkan barangkali dia berpikir orang yang merasa iri itu pada masanya, semasa-masa seumuran dia, mungkin
Orang yang berjuang itu harus berjuang mati-matian, belajar keras ya, berpikir keras, harus berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik, bahkan mungkin juga sekolah harus berjalan kaki, disertai dengan keprihatinan. Sementara orang yang merasa iri itu barangkali pada masanya, pada usia sebayanya ya hidupnya enak, cuma dolan ya, orang tuanya berada, tapi dia tidak berjuang keras sambil berpikir keras, harus berjuang sekolah dan sebagainya. Bahkan orang yang berhasil tadi barangkali juga merasakan waktu dia berjuang untuk mencari beasiswa atau pada masa sekolah SMP atau SMA dulu ya, di mana teman-teman sebaya yang dia sekarang tidak berhasil, dulu itu SPP-nya lancar ya, sekolah pakai sepatu bagus, naik anggota pulang pergi. Sementara orang yang sekarang itu diirikan itu barangkali dia harus menanggung malu karena seringkali dipanggil di TU karena terlambat bayar SPP, atau bahkan dipampang di papan pengumuman sekolah ya, orang yang belum, anak atau siswa yang belum membayar SPP 1 misalnya, ini itu ya. Jadi itulah proses yang ia alami, barangkali seperti itu hebatnya, beratnya, sehingga orang hanya melihat suksesnya sekarang, hanya melihat enaknya sekarang, hanya melihat hidupnya sekarang. Tapi jarang orang yang kemudian iri dengan perjuangannya dulu. Wah iya ya, orang itu dulunya hebat sekali, harus berjuang mati-matian. Bahkan dia pernah cerita dia rela jalan kaki 7 kilo 10 kilo hanya untuk sekolah itu ya. Jadi artinya kalau hendak meri atau iri dengan perjuangan itu, dan bahkan dia mungkin ditawari untuk ngelakoni atau menjalani, mungkin orang yang hanya melihat kesuksesannya saja tadi merasa, wah aku mungkin tidak sanggup ya seperti itu, aku mungkin tidak kuat harus berjuang seperti itu, atau mungkin pikiranku, otakku, kemampuanku mungkin tidak mampu seperti dia. Jadi kalau dia sekarang tuh sukses, berhasil, berarti dia pernah berproses yang luar biasa, jatuh bangun gitu ya. Nah inilah kecenderungannya, orang seringkali hanya melihat hasilnya, tidak pernah melihat prosesnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghayati sebuah tema setia, berproses dan bertumbuh. Jadi proses itu adalah sebuah tahapan yang panjang, yang berliku, yang tidak mudah, tidak sekali waktu tapi lama. Dan proses itu kadang-kala membentuk orang untuk menguji atau diuji. Apa orang itu kuat, apakah orang itu tegar gitu ya. Dan proses itu pasti menghasilkan sesuatu. Hasilnya adalah orang itu bertumbuh, orang itu kemudian kuat dan bahkan sukses. Jadi tidak ada cerita sukses di dunia ini yang dimulai dengan enak-enak. Hasil semua, bahkan hampir semua orang sukses di dunia ini dimulai dari kehidupan yang susah, yang sulit dan penuh perjuangan. Itu persoalannya. Firman Tuhan pada kali ini tadi berkata dalam Markus 4, yaitu tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, yang diumpamakan dengan orang yang menabur benih di tanah. Jadi benih ini kan ditabur, harapannya mengeluarkan buah. Dan buah itu pada akhirnya. Tetapi dari benih ditanam, ditabur di tanah, ada proses siang malam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai pada tahap harus berbuah. Dan ketika benih ini ditabur, memang tidak bisa dibiarkan, pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi harus disiangi, dipupuk, disiram, dirawat ya. Bahkan ketika ada rumput atau semak duri yang mengganggu, dia harus dihilangkan, dicabut supaya
benih ini kemudian menjadi tumbuh. Itulah proses. Dan perlu kesetiaan, kerelaan untuk masuk dalam proses. Orang biasanya pilih enaknya saja, pilih gampangnya saja. Maka ketika disuruh mikir, malas mikir. Ketika disuruh sekolah, malas sekolah karena harus disiplin, harus bangun pagi, harus mengerjakan tugas, harus mencapai nilai tertentu, harus bersusah-susah mengapakan, dan itu membuat lelah, membuat capek, membuat otak bisa bekerja keras. Nah, orang yang tidak setia dalam proses, dia lebih pilih enaknya. Ya, tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan tenaganya, pikirannya, hanya tidur ya. Maka hasilnya ya ketika dia harus menerima buah, ya buahnya buah yang tidak menyenangkan. Tetapi orang yang setia dalam proses, apapun ya, hidup, bekerja, berjuang, dan dia setia, itu dia akan menghasilkan buah, yaitu kesuksesan atau buah yang menyenangkan. Itulah yang digambarkan dengan kerajaan Allah. Dan apabila sudah masak, orang itu kemudian memetik buahnya. Bahkan kerajaan surga itu juga digambarkan sebagai menabur benih biji sawi yang kecil. Ya, sekalipun kecil, ia bisa tumbuh besar dan bahkan melebihi sayuran yang lain. Dan ketika sudah tumbuh besar, burung-burung di udara itu bersarang dan bernaung di cabang-cabangnya. Itulah proses kehidupan yang mesti dijalani. Nah, kerajaan Allah pun demikian, digambarkan sebagai benih yang ditabur. Jadi kita pun juga seolah-olah seperti benih yang ditabur. Harus mau masuk dalam proses, ditempa dalam kehidupan yang sulit, yang jatuh bangun, yang tidak mudah, kehidupan yang terus menerus, harus setia, taat, ya, mendengarkan sabda Tuhan. Inilah proses. Dan proses itu tidak semuanya mudah. Ada proses yang sulit, proses yang berat, proses yang membuat orang itu bahkan bisa kehilangan semangat. Tetapi itulah proses kehidupan. Nah, orang yang setia dalam proses berarti orang yang mau menjalani tahapan demi tahapan. Sekalipun itu berat, sulit, tapi setiap tahapan pasti ada maknanya. Orang berpikir, oh kemudian inilah, ternyata ketika dijalani hidup itu menyenangkan, hidup itu mudah, hidup itu ternyata ada maknanya. Sehingga ketika harus berproses menjalani tahapan yang berikut, orang itu kemudian tetap setia, tetap tenang, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap bersyukur. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita bahwa kesuksesan, keberhasilan itu harus dimulai dengan kesetiaan terhadap proses. Kenapa ini penting? Sebab zaman ini orang lebih suka, lebih senang milih enaknya saja, mudahnya saja, serba instan. Maka pikiran ini membuat orang kemudian mencari jalan alternatif. Dan jalan alternatif itu adalah jalan dosa, jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya orang ingin cepat kaya, karena dia tidak ingin berproses, mestinya kan bekerja keras, ya, dari sekolah meraih gelar, punya modal atau bekal, berusaha keras, kemudian bekerja dengan tekun, jujur, lalu kemudian bisa sukses. Nah, orang yang tidak ingin melihat etape ini, ya kemudian dia milih misalnya merampok, korupsi, ya, mencuri dan sebagainya. Sehingga yang diakibatkan ya hidupnya menjadi tidak damai sejahtera. Orang ingin pandai misalnya lulus kuliah atau skripsi, ya membeli skripsi atau disuruh dibuatkan skripsi atau dan sebagainya. Inilah jalan-jalan pintas. Memang jalan yang biasa itu jalan yang sulit, jalan yang berliku, jalan yang lama, tidak segera diperoleh hasilnya, ya. Sehingga orang merasa tidak sabar, merasa kurang sabar, merasa terlalu lama, tidak efektif, boros waktu, boros tenaga, ya.
Tapi itulah proses hidup. Dan dalam proses itu kita menjadi matang, menjadi kuat, menjadi tahan banting, menjadi orang yang setia. Nah, kiranya dengan firman ini kita menjadi orang-orang yang tahan dalam proses, setia dalam berproses. Sebab dengan setia dalam berproses kita dibentuk, ya, dikuatkan dalam hal kesabaran, ketekunan, sukacita, pengendalian diri itu ya. Sama seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tentang buah-buah roh, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah dari orang yang berproses. Tentu saja buah ini bisa diperoleh bukan sekarang tapi nanti selama berproses itu. Maka harus setia, ya. Kasihnya semakin bertumbuh, sukacitanya semakin bertumbuh, damai sejahtera semakin bertumbuh, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang yang setia, berproses, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan sabda firman-Mu. Tolong kami agar firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa taat berproses untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Tuhan. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.